Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Nah, kali ini kita melanjutkan ringkasan kemarin. Kali ini catatan materi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini masih masuk dalam SKD atau seleksi kompetensi dasar tes wawasan kebangsaan ya untuk materi Bhinneka Tunggal Ika ini. Nah, langsung saja kita ke materi ya. Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana sih sejarah penemuan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, seperti ini. Sesanti atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini diungkapkan pertama kali oleh Empu Tantular. Ini pelajaran sejak SD ya kalau aku ingat-ingat itu. Di mana Empu Tantular ini itu pujangga agung kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk pada abad ke-14 tahun 1350 sampai 1389. Sesanti tersebut terdapat dalam karyanya Kakawin Sutasoma yang berbunyi Bina Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa, yang artinya berbeda-beda, tak ada pengabdian yang mendua. Kutipan tersebut berasal dari Pupuh 139 bait 5 Kakawin Sutasoma. Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan dalam pemerintahan kerajaan Majapahit itu mengantisipasi adanya keanekaragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu. Nah, meskipun mereka berbeda agama, tetapi mereka tetap satu pengabdian. Sasanti yang merupakan karya Empu Tantular diharapkan dijadikan acuan bagi rakyat Majapahit dalam berdharma. Sedangkan oleh bangsa Indonesia dijadikan semboyan dan pegangan bangsa dalam membawa diri dalam hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya mengenai landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika. Pada tahun 1951, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia sebagai semboyan resmi negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 ini menyatakan bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang terdapat dalam lambang negara Republik Indonesia Garuda Pancasila. Nah, kata Bhinneka Ika kemudian dirangkai menjadi satu kata, yaitu Bhinneka. Pada perubahan UUD 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam lambang negara, dan ini tercantum dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945. Seperti halnya Pancasila, istilah Bhinneka Tunggal Ika juga tidak tertera dalam UUD 1945 yang asli, namun esensinya terdapat di dalamnya. Sebagai contoh sebagai berikut. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disebut MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa di daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Dalam teritori negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbesturendelingskappen dan Volksgemeenskappen. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Makna dari contoh di atas itu adalah dalam menyelenggarakan kehidupan kenegaraan perlu ditampung keanekaragaman atau kemajemukan bangsa dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin C yaitu mengenai lambang negara Indonesia. Dalam Konstitusi RIS dan UUD-S 1950, pasal 3 ayat 3 menentukan perlunya ditetapkan lambang negara oleh pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang lambang negara ya. Baru setelah diadakan amandemen UUD 1945 dalam pasal 36A menyebutkan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 ini menyebutkan lambang negara terdiri atas 3 bagian, yaitu 1. Burung Garuda yang menengok dengan kepala lurus ke sebelah kanannya. 2. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. 3.
Semboyan yang ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Di atas pita tertulis dengan huruf Latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa kuno yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dipisahkan dari Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan Dasar Negara Pancasila. Hal ini sesuai dengan komponen yang terdapat dalam Lambang Negara Indonesia. Selanjutnya mengenai konsep dasar Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang merupakan kesepakatan bangsa yang ditetapkan dalam UUD-nya. Oleh karena itu, untuk dapat dijadikan acuan secara tepat dalam hidup berbangsa dan bernegara, makna Bhinneka Tunggal Ika perlu dipahami secara tepat dan benar. Untuk selanjutnya, dipahami cara untuk mengimplementasikan secara tepat dan benar pula. Dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika di kehidupan bangsa Indonesia perlu mengacu pada prinsip yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa, bukan kepentingan individu. Berikut isi dalam pembukaan UUD 1945. Yang pertama, sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Kedua, kemerdekaan yang dinyatakan oleh bangsa Indonesia supaya rakyat dapat berkehidupan kebangsaan yang bebas. Sedangkan yang ketiga, salah satu misi negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, salah satu dasar negara Indonesia adalah Persatuan Indonesia yang merupakan wawasan kebangsaan. 5. Ingin diwujudkan dengan berdirinya negara Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari isi dalam pembukaan UUD 1945 tersebut, jelas bahwa prinsip kebangsaan mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Istilah individu atau konsep individualisme tidak terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Dengan kata lain, Bhinneka Tunggal Ika yang diterapkan di Indonesia tidak berdasar pada individualisme dan liberalisme. Selanjutnya mengenai prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yaitu asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Beberapa cara menyikapi kemajemukan diantaranya adalah sebagai berikut ini. Kemajemukan dihormati dan dihargai serta didudukan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa. Kemajemukan diikat secara sinergi menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa. Poin F mengenai paham Bhinneka Tunggal Ika. Paham Bhinneka Tunggal Ika oleh Insinyur Soejarto disebut sebagai paham tantularisme, bukan paham sinkretisme. Paham Bhinneka Tunggal Ika dicoba untuk mengembangkan konsep baru dari unsur asli dengan unsur dari luar. Contohnya yaitu, adat istiadat tetap diakui eksistensinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan kebangsaan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika diantaranya yaitu adalah 1. Toleransi, pembentukan kesatuan dari keanekaragaman atau bukan pembentukan konsep baru dari keanekaragaman pada unsur atau komponen bangsa. Contohnya, terdapat keanekaragaman agama dan kepercayaan. Artinya, ketunggalan Bhinneka Tunggal Ika tidak dimaksudkan untuk membentuk agama baru. Setiap agama diakui seperti apa adanya, tetapi dicari common denominator dalam kehidupan beragama di Indonesia. Common denominator adalah prinsip-prinsip yang ditemui dari setiap agama yang memiliki kesamaan. Common denominator ini dipegang sebagai ketunggalan yang dipergunakan sebagai acuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. 2. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif, melainkan bersifat inklusif. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif, ini artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan merasa dirinya yang paling benar, paling hebat, dan tidak mengakui harkat dan martabat pihak lain. Kelemahan pandangan sektarian dan eksklusif atau tertutup yaitu menghambat terjadinya perkembangan dalam menghadapi arus globalisasi dan keanekaragaman budaya bangsa. Memicu terbentuknya keakuan yang berlebihan, cirinya adalah tidak atau kurang memperhitungkan pihak lain, memupuk kecurigaan, kecemburuan, dan persaingan yang tidak sehat. Cara menyikapi pandangan sektarian dan eksklusif diantaranya adalah sebagai berikut.
Perlu adanya sifat terbuka yang terarah agar memungkinkan terbentuknya masyarakat yang pluralistik secara koeksistensi, memiliki sifat saling menghormati, tidak merasa dirinya yang paling benar, dan tidak memaksakan kehendak pribadi kepada pihak lain, sehingga dapat berkembangnya menjadi masyarakat yang modern. Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif. Ini berarti golongan mayoritas dalam hidup berbangsa dan bernegara tidak memaksakan kehendaknya pada golongan minoritas. Kelebihannya diantaranya bersifat inklusif ada pada segala peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah dibuat agar mampu mengakomodasi masyarakat yang pluralistik dan multikultural dengan tetap berpegang teguh pada dasar negara Pancasila dan UUD 1945, menghindari hal-hal yang memberi peluang terjadinya perpecahan bangsa. 3. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalitas yang hanya menunjukkan perilaku semu. Bhinneka Tunggal Ika dilandasi oleh sikap saling mempercayai, saling menghormati, saling mencintai, dan rukun. Hanya dengan cara demikian, keanekaragaman ini dapat dipersatukan. 4. Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen, tidak divergen. Hal ini bermakna bahwa perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak untuk dibesar-besarkan, melainkan dicari titik temu dalam bentuk kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut akan terwujud jika dilandasi oleh sikap toleran, non-sektarian, inklusif, akomodatif, dan rukun. 5. Terbuka. 6. Koeksistensi damai dan kebersamaan. 7. Kesetaraan. 8. Musyawarah disertai dengan penghargaan terhadap pihak lain yang berbeda. Nah, dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, secara konsistensi akan terwujud masyarakat yang damai, aman, tertib, dan teratur, sehingga kesejahteraan dan keadilan akan terwujud. Poin H. Penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama, disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sementara itu, penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasar pada Pancasila, yaitu dasar negara, yang telah ditetapkan oleh bangsa Indonesia. Nah, dengan demikian, penerapan Bhinneka Tunggal Ika harus dijiwai oleh konsep religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereinitas, dan sosialitas. Hanya dengan ini maka Bhinneka Tunggal Ika akan teraktualisasi. Nah, sekian untuk rangkuman materi Bhinneka Tunggal Ika dari Belajar Bareng. Tunggu materi selanjutnya dari kami. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.